Ngomong-ngomong, kemarin Bu Nur WA saya, kita pengen agenda ngobrol ya Bu ya. Ada sesuatu yang dibicarakan kepada saya. Kira-kira apa dan masalah apa? Monggo bisa kita sharing bersama, bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Jadi kami dari SD Negeri Kawen 1 sebetulnya sudah menyepakati program Kombel kelas rendah dan kelas tinggi yang akan dilaksanakan secara fleksibel. Namun masih ada guru yang agak enggan untuk mengikuti Kombel karena ada mungkin alasan sesuatu yang kadang-kadang alasan itu tidak bisa kita terima di dunia pendidikan, apalagi di dunia kerja. Jadi kan kalau sesuatu yang menjadi program sekolah dengan harapan apapun yang terjadi sebisa mungkin dilaksanakan, apabila tidak bisa dilaksanakan ada kesepakatan sehingga bisa dilaksanakan dengan waktu yang lain yang bisa diikuti oleh semua guru yang ada di Jadi itu permasalahannya ya Bu. Sudah ada program Kombel ya di Kawen 1 ini, Kombel untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Oke. Kombel di kelas rendah dan kelas tinggi, namun masih ada guru yang belum support, belum mau terlibat gitu ya. Padahal mereka bagian dari anggota Kombel ya. Oke, itu kendala permasalahannya. Nah, sebenarnya yang Ibu harapkan itu yang ada di Kawen 1 Kombelnya dari kelas apa ya, kelas rendah dan kelas tinggi itu yang seperti apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan Kombel itu bisa berjalan sesuai program dan jadwal yang ditentukan, sehingga dengan jadwal yang konsisten dari guru-guru otomatis bisa terlaksana. Karena apabila guru itu tidak konsisten, otomatis Kombel tidak terlaksana. Padahal dari Kombel tersebut banyak manfaatnya bagi guru-guru, terutama pembelajaran yang berdampak bagi peserta didik. Nah, kalau tidak bisa berjalan dengan lancar, ya biasanya dianggap tidak ada masalah, karena ada masalah dan tidak itu sepertinya kalau di sekolah bisa di-handle oleh gurunya masing-masing. Tapi ketika Kombel otomatis kan yang jadi beban guru-guru terkait permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara pribadi, kalau diutarakan di Kombel mungkin ada masukan, ada teman, sehingga tidak membebani guru terkait permasalahan yang dihadapi setiap hari. Karena permasalahan setiap hari kalau tidak diurai, otomatis guru itu kadang-kadang menyebabkan enggan untuk berangkat kerja, enggan untuk mendampingi anak dengan maksimal, apalagi kalau dalam mengajar itu belum pakai hati. Nah, kalau sudah pakai hati, apapun yang terjadi pasti akan dilaksanakan dengan bahagia. Menghadapi anak dianggap itu adalah lapang pahala untuk bisa bekerja, sehingga ekspektasinya untuk murid saya seperti ini, kemudian dengan idenya sendiri, ternyata kadang-kadang kan menimbulkan permasalahan. Nah, ketika ada masalah itu, kalau dibagikan dengan teman, pasti kan lebih ringan menghadapinya. Apalagi ada referensi dari teman yang sudah telah melaksanakan dan berhasil, otomatis tidak harus merencanakan yang harus browsing ini malah kadang-kadang membingungkan, memerlukan waktu. Kadang-kadang itu pendapat kita sudah bagus, ternyata untuk anak kita belum tentu baik. Oke, jadi Bu Nur punya harapan bahwa Kombel yang ada di Kawen 1 itu merupakan ajang untuk belajar bersama, di mana guru ketika menghadapi kendala di kelas bisa kita sharing dalam Kombel, dari masukan teman yang lain atau praktek baik yang dilakukan teman bisa kita implementasikan di kelas. Jadi hendaknya Kombel yang di Kawen 1 nanti itu menjadi sarana untuk guru bisa
mengembangkan diri, belajar bersama rekan sejawat, sehingga tadi capaiannya guru bisa dengan senang hati mengajar dengan hati di kelas, menciptakan hatinya sendiri bahagia, bermuara nanti anak-anak juga belajar bahagia ini. Yang lebih penting lagi adalah capaian kualitas pembelajaran. Oke Bu, itu sesuatu yang wow sekali ya ketika Kombel itu benar-benar nanti bisa berjalan sangat luar biasa. Hebat itu ya Kombel. Nah, sekarang begini Bu Nur, tadi Bu Nur menceritakan yang terjadi masih ada guru yang ogah-ogahan ya, bahkan tidak bisa mengikuti atau mungkin ketika kesibukan sering izin. Harapannya nanti Kombel bisa efektif, berdampak pada capaian pembelajaran. Nah, saya kalau boleh tahu rencana dan langkah-langkah apa yang ingin Bu Nur lakukan nanti dalam menghadapi situasi guru yang mungkin enggan untuk ikut Kombel atau mungkin sering izin atau mungkin bahkan tidak mau. Kira-kira langkah yang ingin Bu Nur lakukan seperti apa nanti? Mungkin bertemu dengan Pak Mata, dengan diskusi santai, dengan rasa kekeluargaan, mungkin dengan seperti itu guru yang tadinya enggak itu kita sama-sama tahu apa kesulitannya kok sampai belum bisa mengikuti Kombel dengan baik. Adakah mungkin saya bisa membantu? Kalau gitu kan nanti ada keterbukaan. Kan memang kadang-kadang tuh ada orang yang punya karakternya itu agar mengeluarga, tapi beliaunya tuh mau mengutarakannya ke sini, tapi dengan dibantu diajak bicara baik-baik seperti anaknya. Karena di sini kan saya dianggap mohon dianggap untuk jadi ibu dulu, jadi orang tua, sehingga orang tua itu bisa menerima kesulitan, kekurangan, dan bisa memaafkan, sehingga dari penjelasan beliaunya itu nanti kita sama-sama bisa mencari solusi yang mungkin bisa membantu mengurai yang jadi permasalahan guru tersebut. Luar biasa. Jadi Bu Nur nanti akan mencoba melakukan pendekatan ya. Kenapa mereka tidak mau ikut Kombel? Permasalahannya gimana? Kendalanya apa? Kemudian maunya mereka itu pembelinya bagaimana? Ya. Oke, itu namanya pendekatan yang humanis Bu. Jadi kita bisa lebih kepada pendekatan dari hati ke hati. Mungkin kalau dengan pembinaan formal mereka tidak bisa mengemukakan alasannya apa, tidak ada luka. Dan Bu Nur akan mencoba pendekatan humanis yang lebih manusiawi, menggunakan hati, sehingga harapan Bu Nur untuk Kombel di Kaungan 1 dapat terwujud dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan. Karena memang Kombel itu kalau kita laksanakan sungguh-sungguh pasti berdampak luar biasa ya Bu ya, terhadap capaian pembelajaran. Oke, sangat luar biasa sekali Pak Bu Nur. Nah, ini tadi ngobrol-ngobrol ini Bu Nur mau adakan pendekatan, mau adakan sharing 4 mata gitu ya. Ini kan sudah di penghujung akhir semester 1. Kira-kira mulai kapan Bu Nur akan melakukan strategi itu Bu Nur? Pendekatan humanis itu akan dimulai start kapan begitu? Insya Allah itu sudah saya mulai di bulan Desember kemarin, tapi kan belum efektif. Hanya kadang-kadang ketika beliaunya itu ada waktu, dan mungkin bisa dari itu kita saling bersapa, menyapa, kemudian bertukar pikiran dengan beliaunya, sehingga dia ketika nantinya akan mengutarakan itu lebih santai, lebih siap. Nah, itu yang lebih intensifnya akan saya lakukan dimulai awal semester 2 di bulan Januari. Oke, ini kebetulan waktunya anak baru akses ya dia, baru asesmen gitu. Berarti nanti strategi Bu Nur akan dilakukan awal semester 1 bulan Januari, semester 2 maaf. Semester 2 bulan Januari itu kita setelah libur ya Bu? Iya. Oke, sudah disiapkan jadwalnya juga berarti ya. Oke, Bu Nur nanti dicoba untuk langkah atau strategi yang sudah Bu Nur siapkan.
sudah Bu Nur rancangkan seperti apa, nanti siapa sasarannya dulu, yang prioritas. Semoga nanti Bu Nur dalam melaksanakan strategi itu berjalan lancar. Amin. Harapannya nanti kombelnya di semester 2 nanti bisa berjalan aktif, Amin. berjalan efektif sesuai jadwal, dan muaranya capaian kualitas pembelajaran dapat terwujud. Ya, semoga nanti Bu Nur juga dalam mencapai capaian pembelajaran, harapannya nanti tidak hanya siswanya saja, tapi juga gurunya juga happy ya, dan well-being yang dampaknya nanti akan mampu menciptakan student well-being. Oke Bu Nur, itu sangat hebat pokoknya, sangat luar biasa. Kita permasalahannya adalah kombel. Semoga nanti dengan langkah-langkah strategi yang Bu Nur lakukan, harapannya kombel di kawasan 1 menjadi kombel yang hebat. Amin. Itu Bu Nur, semoga nanti sukses dan berhasil. Amin. Nanti pertengahan semester 2 saya tak suara lagi ke sini, dan jangan lupa nanti kalau ada masalah apa, jangan lupa hubungi saya. Itu ya Bu Nur, saya kira perbincangan kita cukup di sini dulu. Semoga berjalan semuanya dengan baik. Amin. Terima kasih. Ini Bu Nur, Ya, terima kasih Ibu Ide atas kepeduliannya dengan bercerita ini, dengan pendampingan penjenengan, insya Allah besok lebih baik. Kemudian saya sudah agak bebannya berkurang, moodnya sudah berubah. Yang kemarin kok dipendam sendiri, sekarang lebih lega ya Bu Nur ya? lebih lega, lebih percaya diri, moodnya lebih baik, ya sudah tidak terbebani. Alhamdulillah, dari perbincangan kita hari ini bisa membuat Bu Nur lega, dan nanti langkah-langkah yang sudah direncanakan bisa berjalan. Amin. Tetap semangat ya Bu Nur. Ya. Terima kasih. Ya. Oke.